Pada 18 November 1912 di Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, sebuah gerakan Islam yang berfokus pada reformasi sosial dan pendidikan. Muhammadiyah hadir dengan visi untuk memajukan pengajaran dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Organisasi ini menitik beratkan pada pentingnya pendidikan modern dan pengembangan sekolah-sekolah sebagai upaya melawan kebodohan. Selain itu, Muhammadiyah aktif dalam dakwah untuk menghadapi arus kristenisasi dan memberantas kepercayaan takhayul yang merajalela di daerah Jawa. Jika Anda menikmati video kami, jangan lupa untuk like, share, dan simpan untuk ditonton lagi nanti. Pastikan juga untuk follow, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungannya. Pada 26 Januari 1913, dalam sebuah rapat besar di Kebun Binatang Surabaya, Haji Umar Said Cokroaminoto menegaskan bahwa tujuan utama Sarekat Islam atau SI adalah menghidupkan kembali jiwa dagang masyarakat Indonesia dan memperkuat ekonomi lokal agar dapat bersaing dengan bangsa asing. Inisiatif ini diwujudkan melalui pendirian koperasi seperti PT Setia Usaha dan penerbitan surat kabar utusan Hindia yang menjadi alat komunikasi penting. SI juga berinvestasi dalam penggilingan padi dan mendirikan bank untuk mendukung kegiatan ekonomi anggotanya. Meskipun SI bukanlah partai politik, ia berfungsi sebagai gerakan sosial yang kuat, menggunakan Islam sebagai simbol persatuan untuk meningkatkan derajat dan kesadaran politik rakyat. Kongres pertama SI memastikan bahwa organisasi ini tidak secara langsung melawan pemerintah Belanda, namun secara tidak langsung menantang status quo dengan menggalang kekuatan massa. Pada April 1918, muncul SI Afdeling B di Priangan, Garut, yang dipengaruhi oleh ideologi komunis. Afdeling ini berfokus pada penerapan ajaran Islam secara murni, dengan prinsip billahi fisabilil haq, yang berarti menentang siapapun yang menghalangi penyebaran Islam. Keberadaan Afdeling B menunjukkan keretakan dalam tubuh SI, di mana sebagian anggotanya mulai terpengaruh oleh pemikiran radikal dan mencari cara baru untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan. Kongres Nasional SI yang berlangsung pada 17 sampai 20 Februari 1923 di Madiun menandai titik balik penting dalam sejarah organisasi ini. Kongres memutuskan untuk mengganti Sentral Syarikat Islam CSI menjadi Partai Syarikat Islam PSI dengan tujuan memperkuat struktur organisasi dan mengatasi kelemahan kepemimpinan yang disebabkan oleh otonomi cabang-cabang lokal. Dalam struktur baru ini, PSI diharapkan bisa lebih terkoordinasi dan responsif terhadap tantangan politik dan sosial. Perubahan ini juga mencerminkan keinginan untuk memusatkan kontrol dan memastikan bahwa gerakan tetap sejalan dengan tujuan utamanya. Salah satu keputusan penting dari kongres ini adalah adopsi sikap politik non-koperasi terhadap pemerintah kolonial, yang berarti menolak kerjasama dengan Volksraad atau Dewan Rakyat yang dianggap tidak efektif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Perubahan sikap ini dipicu oleh penahanan Umar Said Cokroaminoto pada tahun 1921 hingga 1922 yang dituduh terlibat dalam kegiatan SI Afdeling B. Penahanan tersebut menambah ketidakpercayaan terhadap pemerintah kolonial dan memperkuat keinginan untuk mengambil sikap yang lebih tegas dan mandiri. Kongres ini juga menandai perpecahan dalam tubuh SI, di mana cabang-cabang yang dipengaruhi oleh komunisme menyatakan diri bernaung di bawah Syarikat Rakyat, yang kemudian menjadi bagian dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Perpecahan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks saat itu, dengan berbagai ideologi, bersaing untuk mendapatkan dukungan di tengah situasi kolonial yang semakin menekan. Peristiwa-peristiwa ini menggambarkan bagaimana Syarikat Islam berusaha menavigasi tantangan-tantangan politik, sosial, dan ideologis dalam perjuangannya untuk kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.